Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita semua penuh kebahagiaan. Kita di bab 466-470. Selamat bersantai. Bab 466. Seluruh tubuh Palace Lord Yulong menjadi dingin. Sebelum sensasi ini lenyap, dia merasakan gerakan menusuk menembus tubuhnya. Dia secara insting melirik ke arah pemuda di atas bukit. Dalam sekejap itu, rambut pemuda itu berubah biru dan kilatan biru bersinar di matanya. Suara melengking muncul di udara, dan ketika Palace Lord Yulong mendengar suara ini, rasa sakit melonjak dari kakinya. Sebuah pedang biru setengah transparan telah memotong sisik gelap di permukaan tubuh istana Tuan Yulong. Apa? Dia menerobos kedua tubuh skala iblis hitamku dan jubah iblisku yang berwarna hitam. Petik 2. Ekspresi Palace Lord Yulong berubah secara dramatis. Dua hantu gelap perak telah menyerangnya untuk waktu yang lama tanpa mampu menembus pertahanannya. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat pembelaannya. Dalam hal pertahanan, Palace Lord Yulong pasti salah satu yang terkuat di antara mereka yang berada di bawah Real Core Originem dan hampir tak terkalahkan. Namun, pisau biru, tajam ini dibuat dengan kekuatan garis darah dan ditembak dari mata. Itu sangat cepat dan melampaui serangan fisik normal. Serangan semacam itu tidak sepenuhnya fisik atau sepenuhnya berbasis jiwa, sehingga bisa mengabaikan beberapa pertahanan. Itu seperti bagaimana ilusi energi mental Zhao Feng bisa mengabaikan pertahanan normal. Meskipun, pedang biru, ini lebih condong ke serangan fisik dan tidak bisa sepenuhnya mengabaikan pertahanan, itu masih bisa melakukan banyak kerusakan. Teknik mata ini mirip dengan Tuoba Heavenly Pierre Qing'ai milik Tuoba Qi. Petik 2. Bei Moi, yang berada di aula tengah, berhenti. Setelah semua, ia berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering dan telah melihat Tuoba Heavenly Pierre Qing'ai Tuoba Qi. Namun, kekuatan dari pisau biru, tajam Zhao Feng telah melampaui Tuoba Heavenly Pierre Qing'ai milik Tuoba Qi. Namun lawannya kali ini juga sangat kuat. Serangan Zhao Feng dengan sengaja ditujukan pada titik terlemah Palace Lord Yulong untuk mengatasi kerusakan ganda. Lebih jauh lagi, langkah ini bisa mengabaikan pertahanan sampai tingkat tertentu. Namun, bahkan dengan semua ini, pertahanan Palace Lord Yulong hampir tidak rusak, hanya menyisakan luka kecil di kakinya. Untungnya, Zhao Feng tidak berencana menggunakan metode ini untuk membunuh atau melukai Palace Lord Yulong. Ini adalah kesempatan. Ekspresi Zhao Feng semakin serius saat dia mengendalikan dua hantu gelap perak dengan mata spiritual godanya untuk menargetkan kaki Palace Lord Yulong. Retak. Salah satu hantu gelap perak dengan paksa menerima pukulan dan tendangan dari Palace Lord Yulong secara langsung dan retakan muncul di tubuhnya. Namun, mayat hantu ini tidak merasakan sakit dan masih memegang istana Lord Yulong. Mayat hantu gelap perak lainnya menggunakan kesempatan ini untuk terus menyerang dan mencakar ke kaki Lord Yulong yang terluka. Cedera di kakinya belum sepenuhnya sembuh dan robek sekali lagi. Dengan kendali Zhao Feng, kerja tim dua mayat hantu itu sempurna. Tidak bagus. Petik 2. Palace Lord Yulong meraung dengan suara serak dengan kegelisahan dan ketakutan. Begitu kulitnya terbuka oleh mayat hantu perak gelap, sebuah racun yang sangat mengerikan mulai menjalar di seluruh tubuhnya dan menghancurkan semua kehidupan. Hanya dalam napas, wajah Palace Lord Yulong menjadi ungu dan kekuatan keturunannya menjadi hampa energi. Dia memiliki ketahanan yang kuat terhadap racun dengan garis darahnya yang unik, yang lebih condong ke arah unsur yin, namun dia masih diracuni. Jika itu True Lord Tiexiao atau Istana Tuan Biji, mereka sudah mati. Pada saat ini pada waktunya, Palace Lord Yulong akhirnya mengerti mengapa Palace Lord Biji meninggal begitu cepat. Racun yang terkandung dalam dua hantu gelap perak ini kelubang cukup untuk secara kritis mengancam mereka di peringkat Lord Sejati. Kebanyakan Lord Sejati tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dalam situasi berbahaya ini, Palace Lord Yulong mulai membakar kinya roh sejati untuk melawan racun, tetapi perjuangannya tidak cukup. Racun mayat hantu perak gelap tidak hanya mengandung racun dari kalajengking kuno, itu juga berisi jamur racun yin bumi. Itu adalah kehidupan mimpi buruk untuk hidup. Retak. Palace Lord Yulong memberi lolongan yang menggetarkan jiwa saat dia menggertakkan giginya dan memotong kakinya. Ketika kakinya dikeluarkan dari tubuhnya, lebih dari 70% racunnya hilang. Setelah melakukan ini, Palace Lord Yulong berhasil menyelamatkan hidupnya, tetapi wajahnya ungu dan auranya lemah. Palace Lord Yulong tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menggunakan garis darah yang tersisa,
serta membakar kinya roh sejati, untuk mempercepat melalui langit. Sky Moon Mountain. Seluruh Broken Moon Clan menyaksikan Palace Lord Yulong memotong kakinya sendiri dan juga kekalahannya. Seluruh adegan membuat hati mereka menjadi dingin. Bahkan bos Yulong yang hilang, True Lord TX Xiao, yang telah ditangkap, menjadi pucat-pucat dan merasa tidak berdaya. Dari 4 istana-istana, Istana Lord Yulong's kultivasi adalah yang tertinggi dan garis keturunannya adalah yang terkuat. Dia adalah orang terkuat di area Cloud. Sulit membayangkan bahwa itu sosok nomor 1 dari aliansi naga besi terpaksa memotong kakinya sendiri untuk menyelamatkan nyawanya. Di atas bukit, dia berhasil melarikan diri. Zhao Feng memandang dengan heran ke arah istana Lord Yulong yang melarikan diri. Itu mengejutkan terutama karena fakta bahwa itu garis darah istana Lord Yulong lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan itu bahkan agak mirip dengan naga setan kuno. Zhao Feng memiliki hati untuk mengejarnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Setelah pertempuran ini, gelombang kelelahan muncul di mata kirinya. Palace Lord Yulong's kultivasi telah mencapai True Lord rank tahap akhir. Jika dia hanya fokus untuk melarikan diri, Zhao Feng tidak akan berdaya untuk melakukan apapun. Ketika Zhao Feng mengedarkan kinya roh sejati, tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Zhao Feng menemukan bahwa itu ki sejatinya bersenandung petir dan angin. Itu memberikan tekanan dan aura yang kacau, serta sensasi kembung. Kultivasinya telah mencapai titik puncak ke peringkat Tuan Sejati. Ini berarti dia bisa menerobos ke peringkat Lord Sejati kapanpun dia mau, tanpa banyak perlawanan. Karena ini, titik puncak, Zhao Feng harus menyerah ide mengejar istana Tuan Kamu Panjang. Namun, Palace Lord Yulong adalah lawan yang kuat bahwa itu Zhao Feng tidak akan membiarkan melarikan diri dengan mudah. Zhao Feng mengambil nafas ringan saat membuka mata spiritual Lordnya dan mengubahnya menjadi air. Riak misterius muncul di mata kirinya dan akhirnya memadatkan titik biru gelap yang melintas ke depan dengan gelombang energi mental. Kiyu, pada saat yang sama, Palace Lord Yulong, yang berhasil melarikan diri 1000 mil, tiba-tiba merasa tidak nyaman. Apa perasaan itu barusan? Palace Lord Yulong merasakan sesaat bahwa itu ada sesuatu yang menempel padanya, tetapi ketika dia diracuni dan kehilangan kaki, perasaan ini diabaikan. 1000 mil kembali, di Broken Moon Clan. Saya akan membiarkan Anda pergi kali ini, tetapi mata spiritual Lord saya telah meninggalkan tanda mata dewa pada Anda yang sangat tersembunyi dan sulit dihancurkan. Niatan dingin muncul di wajah Zhao Feng. God Eye Mark adalah pelacak energi mental, sesuatu yang bahkan bisa dilakukan oleh beberapa peringkat manusia sejati. Namun, tanda mata Lord Zhao Feng dibuat dengan dasar Dao of the Soul dan telah bergabung dengan garis darah tingkat tinggi dari mata spiritual Lord. God Eye Mark akan dicap ke target tertentu dan sangat sulit ditemukan dan disingkirkan. Kecuali kultivasi lawan lebih tinggi dari Zhao Feng, atau Dao of the Soul atau teknik energi mental mereka melampaui Zhao Feng, tanda ini tidak akan dihapus untuk sementara waktu. Setelah God Eye Mark selesai, Zhao Feng secara kasar dapat memperkirakan lokasi target, bahkan jika mereka sangat jauh. Setelah menyelesaikan semua ini, mata Zhao Feng berbalik ke arah Broken Moon Clan. Master Haiyun, Tetua Regulasi, dan beberapa orang lainnya semuanya mencoba lari ketika Zhao Feng menyerang Palace Lord Yulong, tapi Lin Tong dan kucing pencuri kecil itu tidak akan membiarkan itu terjadi. Miao miao, sua-sua, sosok kucing pencuri kecil itu melintas di udara. Setiap kali ini terjadi, itu akan melambaikan cakarnya dan suara yang ditampar akan muncul. Balai Tengah, tanda-tanda bekas terbakar ditinggalkan di klan Master Haiyun dan wajah-wajah perusahaan. Meskipun kucing pencuri kecil tidak menghususkan diri dalam kekuasaan, serangan kakinya mengandung efek menakjubkan yang misterius. Alam spirit true yang normal yang ditabrak kucing pencuri kecil akan merasakan langit berputar untuk sementara waktu. Hehe, semua orang bermain dengan sangat baik. Tawa ringan datang dari bukit. Pada saat ini, pertempuran Zhao Feng dengan 3 Lord Palace berakhir. Dari 3 istana-istana, 1 sudah mati sementara yang lain telah ditangkap. Hanya 1 yang berhasil nyaris lolos. Begitu Zhao Feng berbicara, klan bulan rusak jatuh ke keheningan yang mati. Master Haiyun dan tokoh-tokoh perusahaan membeku. Tatapan semua orang beralih ke pemuda berambut biru yang tersenyum dengan keterkejutan dan rasa hormat. Pemuda ini telah berdiri jauh selama pertempuran dan tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran jarak dekat. Sua-sua, 2 mayat hantu gelap perak mulai membunuh orang-orang yang mencoba melarikan diri, termasuk mereka dari aliansi besi naga. Petik 2.
Mayat hantu perak gelap ini mengandung racun yang tak tertandingi di bawah asal inti realem dan setiap kilatan cakar mereka akan mengambil kehidupan. Sesepuh inti yang memerintah tempat mereka sendiri langsung terbunuh oleh mayat hantu gelap perak. Semuanya ada dalam kendali Zhao Feng. Klan Master Haiyun dan peraturan Elder memiliki ekspresi kekalahan. Satu atau dua dari eselon atas bahkan berlutut ketakutan dan kesal. Di bawah tatapan Zhao Feng, seluruh klan bulan rusak itu patuh. Klan Master Haiyun, Regulations Elder, dan bibit dari Dragon Alliance semuanya dipenuhi dengan ketakutan, ketidakberdayaan, dan putus asa. Hanya separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh lebih awal, siapa sangka bahwa itu pemuda ini akan mampu mengendalikan situasi saat ini sendiri. 3 istana Lord of the Iron Dragon Alliance, tokoh legendaris yang berdiri di atas area Cloud, telah dibunuh, ditangkap, atau terluka oleh pemuda ini. 10 Elder inti datang tetapi tidak kembali. Dalam waktu yang singkat, pemuda ini membuat semua orang menghormatinya seperti Lord. Semua ini tampak seperti karya fiksi, tetapi orang-orang di sini telah menyaksikan semuanya. Di tengah bukit, kelompok yang dipimpin oleh Yang Gan baru saja memasuki gerbang, tetapi sebelum mereka bahkan dapat melaporkan penyelesaian misi pertama dari 49 misi, situasi di dalam rusak bulan klan berubah. Sebenarnya, bukan hanya Broken Moon Clan yang berubah, mungkin seluruh 13 negara, atau bahkan seluruh area Cloud, akan memiliki perubahan drastis. Yang Gan, Lin Fan, Ran Xiaoyuan, Yang Qingshan, dan perusahaan merasa seperti ini semua hanyalah mimpi. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk tidur sebentar, era klan Master Haiyun telah berakhir. Saudara Zhao terlalu kuat, luar biasa, dia mengalahkan 3 istana-istana. Petik 2. Haha, akhirnya, kami akhirnya bisa meninggalkan penjara ini. Saya tidak percaya bahwa itu bajingan Haiyun akan memiliki hari seperti itu. Petik 2. Kita hampir menyalahkan saudara Zhao dengan tidak adil. Sementara sukacita memenuhi hati para murid ini, ada juga rasa bersalah. Ceria mulai membangun di seluruh Broken Moon Clan, terutama dari murid kelas bawah. Beberapa eselon atas, seperti Old Zhang dan Old Guang, merasa bangga dengan masa lalu. Tetua pertama, Anda bisa mati tanpa penyesalan dengan murid yang baik seperti itu. Elder Liu Yue tersenyum dan berkata dengan sedikit iri hati. Di bukit, Elder pertama melihat murid terdekatnya sebelum mengambil napas dalam-dalam dan menepuk bahu Zhao Feng. Fenger, aku membayangkan bahwa itu kamu akan kembali ke Broken Moon Clan suatu hari nanti, tetapi aku tidak menyangka itu terjadi begitu cepat. Tetua pertama tidak bisa tidak menghela nafas. Keduanya memiliki banyak hal untuk dibicarakan dan itu akan memakan waktu. Elder pertama sangat ingin tahu tentang perjalanan Zhao Feng ke negara besar Kanopi, tetapi dia tidak bertanya segera. Dia jelas tahu bahwa itu masih ada banyak masalah menunggu Zhao Feng. Zhao Feng dan tetua pertama segera turun ke aula tengah, dan senyum Elder pertama menjadi lebih besar saat dia melihat klan Guru Haiyun. Wajah klan Master Haiyun merah dan penuh kebencian. Matanya masih berkelap-kelip, memberi kesan bahwa itu dia masih punya rencana. Zhao Feng tidak begitu peduli dengan Guru Haiyun. Sampai sekarang, keduanya tampaknya telah bertukar status. Di mata Zhao Feng, klan Guru Haiyun tidak berbeda dari semut yang bisa dibunuh dengan jentikan jari-jarinya. Benar Lord Tiexiao, tatapan Zhao Feng mendarat di True Lord Tiexiao, yang ditangkap oleh kucing pencuri kecil itu. Bahkan sekarang, nama True Lord Tiexiao mengguncang hati eselon atas Chicken Moon Clan. Seberapa hebat dan kuatnya Lord Tiexiao saat itu? Zhao Feng, aku tahu apa yang kamu inginkan. Anda ingin darah saya berkontraksi dengan 12 klan sejak saat itu. Petik 2. Ekspresi True Lord Tiexiao tenang. Setelah semua, dia adalah Rank Lord sejati yang berdiri di antara puncak area Cloud. Dia segera tenang dan menemukan alasan mengapa dia masih hidup. Mengapa Zhao Feng tidak membunuhnya? True Lord Tiexiao tidak meragukan bahwa itu Zhao Feng memiliki kemampuan untuk melakukannya, memberinya hasil yang sama seperti Palace Lord BG. Ini berarti dia punya sesuatu bergantung padanya dan, dengan sedikit pemikiran, dia menemukan jawabannya. Kontrak darah. Saat itu, tetua dari 12 klan telah menandatangani kontrak darah di bawah ancamannya. Kontrak darah adalah kekuatan yang dimiliki oleh langit dan bumi. Mereka memiliki kekuatan yang membatasi yang membuat tetua dari 12 klan tidak dapat mengkhianati aliansi Iron Dragon. Kekuatan restriktif ini begitu kuat sehingga bahkan tetua pertama dan perusahaan tidak akan dapat membantu Zhao Feng jika dia kembali. True Lord Tiexiao, kamu sangat pintar. Di mana kontrak darahnya? Petik 2. Zhao Feng mengangguk dengan pujian.
Dia tidak suka bertele-tele. Jika True Lord Tiaxiao bekerja sama dengan baik, dia akan mempertimbangkan untuk meninggalkannya dengan nyawanya. Kontrak darah telah ditempatkan di lokasi yang aman dan rahasia. Anda harus berjanji untuk tidak membunuh atau menyakiti saya, maka saya akan memberikan kontrak darah kepada Anda nanti. Petik 2. Benar, Lord Tiaxiao berkata dengan sungguh-sungguh. Hehe, benarkah? Bagaimana saya tahu bahwa itu Anda tidak akan menipu saya? Petik 2. Zhao Feng setengah percaya dan setengah ragu ketika dia melirik ke arah kucing pencuri kecil itu. Miao miao, sosok kucing pencuri kecil itu menghilang. True Lord Tiaxiao bingung. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi ekspresinya berubah secara dramatis saat dia melihat ke dalam cincin interspatialnya. Sua, miao miao, kucing kecil pencuri itu muncul lagi, tetapi kali ini, dia memegang gulungan kuno yang memiliki garis darah di atasnya. Bagaimana ini mungkin? Benar, Lord Tiaxiao akhirnya mulai panik dan tidak percaya apa yang terjadi. Kontrak darah telah disembunyikan di sudut tersembunyi. Bagaimana mungkin kucing pencuri kecil itu bisa menemukannya dengan mudah? Zhao Feng tersenyum dan membuka kontrak darah sebelum menganggukkan kepalanya. Kontrak darah ini berisi kesepakatan antara 12 Clans dan Iron Dragon Alliance. Tidaklah aneh bagi True Lord Tiaxiao untuk membawa darah berkontraksi bersamanya. Bagaimanapun, ia adalah salah satu dari 4 tokoh utama dari aliansi besi naga, dan 13 negara tidak terlalu penting di wilayah Cloud. Menurut catatan, kontrak darah dibuat oleh Legasi Heaven Rache dan gulungan ini sekarang sangat langka, terutama yang kosong. Zhao Feng dengan lembut menyentuh kontrak darah. Suara mendesing, busur petir menyambar di jari-jarinya, mengubah kontrak darah menjadi abu. Elder pertama dan yang lain dari Broken Moon Clan mengungkapkan ekspresi gembira. Jika kontrak darah dihancurkan, maka kekuatan langit dan bumi tidak akan membatasi mereka lagi. Sebaliknya, wajah True Lord Tiaxiao abu-abu, dan keringat dingin terbentuk di dahinya. Satu-satunya hal yang berharga baginya telah berubah menjadi apa-apa. Kamu memiliki 10 napas sebelum aku membunuhmu. Zhao Feng bersiap-siap untuk membunuh True Lord Tiaxiao ketika dia tiba-tiba ingat untuk memeras nilai terakhirnya yang tersisa. 10 napas. Hati True Lord Tiaxiao menjadi dingin dan nafasnya bertambah cepat. Dia jelas melihat kilatan niat membunuh lewat di mata Zhao Feng, dan dia yakin bahwa itu Zhao Feng akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Instingnya benar, jumlah True Lord Ranks yang mati di Purple Saint Ruins karena Zhao Feng tidak rendah. 10, 9, 8, 7. Seluruh Broken Moon Clan ternganga pada Zhao Feng memutuskan kehidupan atau kematian Ren Lord sejati. Pikiran True Lord Tiaxiao berputar sebelum dia menggertakkan giginya. Tunggu. Ingat, kamu hanya punya satu kesempatan. Zhao Feng tersenyum. True Lord Tiaxiao menarik napas dalam-dalam sebelum mengambil kontrak darah kosong dari cincin interspatialnya. Hebat, kamu berhasil. Mata Zhao Feng menyala. True Lord Tiaxiao tidak terkejut. Tidak ada yang bisa menolak, mengendalikan, True Lord Rank lain, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk membunuh True Lord Ranks dengan mudah. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng menandatangani kontrak darah kosong dengan True Lord Tiaxiao. Kedua belah pihak harus bersedia agar kontrak darah mulai berlaku. Isi kontraknya adalah seperti itu. True Lord Tiaxiao akan menjadi pelindung dari klan bulan rusak dan tidak dapat mengkhianatinya, dan sebagainya, sementara Zhao Feng harus berjanji untuk tidak dengan sengaja mencelakakan True Lord Tiaxiao dan bahkan mendukung yang terakhir jika diperlukan. Setelah kontrak darah ini selesai, Zhao Feng menyingkirkannya. Hati True Lord Tiaxiao berat. Kemungkinan mengambil kontrak darah kembali dari Zhao Feng sangat rendah. Seiring berlalunya waktu, kemungkinan akan menjadi sangat dekat dengan nol. Zhao Feng adalah anak ajaib yang memerintah di belasan generasi. Masa depannya tidak bisa diperkirakan. Ketika True Lord Tiaxiao menandatangani kontrak darah, klan Master Haiyun dan jantung perusahaan turun. Zhao Feng, kita juga bisa menandatangani kontrak darah dan setia selamanya padamu. Peraturan Elder berceloteh. Sua, Zhao Feng menyapu tangannya dan pisau angin dan petir memotong peraturan Elder menjadi dua. Kamu tidak cukup layak. Suara tenang terdengar di aula tengah. Klan Master Haiyun dan perusahaan gemetar ketakutan, dan beberapa bahkan kesal celana mereka. Mata Zhao Feng berpaling ke arah sosok yang diam, Saudara Beimoy. Anda dapat memutuskan apa yang ingin Anda lakukan dengan saya, apakah itu membunuh saya atau menyiksa saya. Wajah Beimoy pahit. Brother Beimoy, Anda tahu bahwa itu saya tidak akan membunuh Anda sekarang, meskipun Anda mengkhianati guru saat itu. Kata Zhao Feng. Wajah Beimoy membeku.
Dia telah menduga bahwa itu dia mungkin bisa hidup karena fakta bahwa itu dia dan Zhao Feng keduanya pernah melayani guru yang sama. Tentu saja, ada persyaratan. Kata-kata Zhao Feng terpelintir. Apa persyaratannya? Bei Moi menghela nafas. Aku ingin kau membunuh Haiyun dan mengambil kepalanya ke Lord Guanjun dan meminta pengampunannya. Zhao Feng berbicara perlahan. Zhao Feng, jangan konyol. Klan Master Haiyun meraung kebencian. Pak, dia akan menjadi gila, tapi dia dengan cepat bingung oleh cakar kucing. Mereka yang berasal dari Broken Moon Clan tidak bisa membantu tetapi bingung. Mengapa Zhao Feng ingin Bei Moi membunuh Haiyun daripada melakukannya sendiri? Namun, mereka yang tahu lebih banyak informasi menebak alasannya. Pertama, Bei Moi adalah murid klan Master Haiyun yang paling berbakat, dan itu adalah penghinaan untuk mati oleh tangan muridnya yang paling penuh harapan. Kedua, ini juga dianggap permusuhan antara klan Master Haiyun dan Lord Guanjun. Haiyun pernah mencuri wanita itu, Lord Guanjun menyayangi dan mempermalukannya. Kemudian, dia bahkan mengambil Bei Moi. Sekarang, persyaratan Zhao Feng adalah agar Bei Moi membunuh Haiyun dengan tangannya sendiri dan membawa kepala ke Lord Guanjun. Ini akan menyelesaikan segalanya. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Baik, saya terima. Bei Moi mengambil pedang tanpa ragu-ragu dan memotong kepala klan Master Haiyun dengan sekejap. Dalam hal kultivasi dan kekuatan, tidak ada banyak perbedaan di antara keduanya. Namun, klan Master Haiyun tercengang oleh kucing pencuri kecil itu dan masih linglung. Sebelum dia dapat bereaksi tepat waktu, kepalanya telah berpisah dengan tubuhnya. Bei Moi sangat cepat dan tegas sehingga sepertinya dia bahkan tidak memikirkannya. Keputusan Bei Moi antara membunuh gurunya dan menyelamatkan hidupnya sendiri sangat menentukan. Tidak ada tanda-tanda keraguan. Tuan Haiyun bahkan tidak percaya apa yang terjadi. Bola matanya melotot saat dia meninggal. Dia membunuh gurunya begitu saja. Bei Moi ini, berdarah dingin. Petik 2. Huff, ini bukan pertama kalinya dia mengkhianati seseorang. Dia orang yang sangat serakah. Petik 2. Seluruh Broken Moon Clan mendiskusikan tindakan Bei Moi dengan nada rendah, sebagian besar dengan jijik. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merenung. Semua orang melihat Bei Moi membunuh Haiyun dan diam-diam memasukkan kepalanya ke dalam tas. Saudara Zhao, Bei Moi adalah pengkhianat alami. Jika kita membiarkannya begitu mudah, dia mungkin akan. Petik 2. Beberapa murid yang akrab dan generasi tua khawatir. Biarkan dia pergi. Zhao Feng tidak mengatakan apapun lagi. Elder pertama tersenyum samar dan memberikan perintah untuk membiarkan Bei Moi pergi. Sebelum Zhao Feng pergi ke Canopy Great Country, Elder pertama membuat banyak persiapan untuk Zhao Feng, termasuk orang tuanya, Lord Guanjun, dan perusahaan. Ini adalah prasyarat bagi Zhao Feng untuk pergi. Zhao Feng benar-benar berterima kasih atas perhatian Elder pertama. Pada saat ini, Zhao Feng merasa masam dan bersalah ketika dia melihat lengan pertama Elder yang hilang. Tuan kehilangan lengan. Ketika saya kembali ke Canopy Great Country, saya akan membuat versi sederhana dari roda cahaya dan kegelapan dengan Master Tiegan. Petik 2. Zhao Feng memutuskan, cetak biru dari roda cahaya dan kegelapan berasal dari warisan pusaka surga, dan itu bisa berubah di antara 3 bentuk lengan, perisai, dan roda. Itu sangat cocok untuk Elder pertama, yang kehilangan lengan. Selanjutnya, masih ada hal-hal lain yang perlu dipecahkan dalam Broken Moon Clan. Klan Master Haiyun dan Regulations Elder sudah mati, tetapi masih banyak orang yang pernah berteman dengan klan Master Haiyun, serta bawahan dan mata-mata dari aliansi Iron Dragon. Hal-hal yang membosankan ini diberikan kepada Elder pertama, Nenek Liu Yue, Yang Gan, dan perusahaan yang harus diurus. Pada hari yang sama, Broken Moon Clan mengalami pembersihan kecil. Hampir 100 orang di seluruh Broken Moon Clan, dari tetua hingga murid, terbunuh. Ini sudah First Elder bersikap baik, karena lebih dari setengah dari klan milik sisi klan Master Haiyun. Itu harus diakui bahwa itu, selama 2 tahun terakhir, Broken Moon Clan telah berkembang di bawah kendali klan Master Haiyun dan dapat digolongkan dalam 5 besar dari 13 klan. Fenger, sekarang Haiyun sudah mati, Broken Moon Clan membutuhkan Master Clan baru. Menurut Anda, siapa kandidat yang baik? Petik 2. Tetua pertama bertanya. Zhao Feng memikirkannya dan memiliki seorang kandidat. Itu saudara Yang Gan. Yang Gan memiliki ikatan sosial yang baik dan pernah menjadi kepala murid. Bakat dan kekuatannya tidak terlalu buruk. Sekarang Yang Gan telah kembali dari pertemuan naga sejati suci, kultivasinya telah mencapai setengah langkah True Spirit Realm. Hanya masalah waktu sebelum dia mencapai Realm roh sejati.
Yang Gan memang kandidat yang bagus, tetapi kultivasi dan pengalamannya kurang. Elder pertama juga setuju. Dia yakin bahwa itu Zhao Feng tidak berniat menjadi Master Clan. Tidak ada tempat di area Cloud yang bisa menampung ikan besar seperti dia. Saya memiliki beberapa sumber daya dan pil spiritual dari para jenius di dunia luar. Itu cukup untuk menciptakan pasangan True Spirit Realms. Guru dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mereka. Petik 2. Zhao Feng mengambil beberapa sumber daya dari dunia luar dan memberikannya kepada Elder pertama. Meskipun sumber daya ini sangat langka di benua bunga Azure, mereka tidak banyak untuk Sekte Bintang 2. Setiap murid dari Sekte Bintang 2 setidaknya berada di True Mystic Rank atau True Lord Rank. Dari sini, orang bisa melihat berapa banyak sumber daya yang mereka miliki. 3 hari kemudian, seluruh Broken Moon Clan kembali tenang dan semua orang melanjutkan jadwal normal mereka. Zhao Feng memasuki pengasingan dan bersiap untuk menerobos ke peringkat Lord Sejati. Mendobrak ke peringkat Tuan Sejati tidak akan meningkatkan kekuatanku dengan pesat, tetapi itu dapat memperkuat landasan dan atributku. Zhao Feng menutup matanya dan mulai perlahan-lahan mengedarkan ki roh sejati di dalam tubuhnya. Sampai sekarang, tingkat energi mental Zhao Feng berada di sekitar tingkat benar Tuan Rank tingkat akhir, dan kekuatan jiwanya sangat luar biasa. Mungkin hanya seseorang di Origin Core Realm yang bisa mengunggulinya. Ini semua karena roh inti roh Wood. Dengan tingkat energi jiwa dan mental yang kuat, sulit bagi Zhao Feng untuk tidak segera bangkit dalam kultivasi. Begitu level energi mental seseorang naik, kecepatan kultivasi mereka juga akan meningkat dan mereka bisa menerobos dengan lancar. Di aula tunggal di Sky Moon Mountain, Zhao Feng duduk di tanah dengan mata tertutup. Petir menyambar permukaan kinya roh sejati dengan aura kacau. Begitu aku mencapai rank Lord Sejati, sumber True Spirit milikku akan mengembang. Sebelum ini, saya perlu memahami dan menggabungkan lebih banyak maksud dari Wind Lightning Stone Tablet, karena perubahan kekuatan sebelum dan sesudah terobosan saya akan lebih besar. Petik 2. Zhao Feng tidak langsung fokus untuk menerobos. Hanya setengah hari yang dibutuhkan jika dia ingin menerobos. Dia bahkan bisa mencoba sekarang. Namun, Zhao Feng ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperluas sumber roh sejatinya dan bergabung dalam elemen angin dan petir. Kesadaran Zhao Feng segera bergabung menjadi World of Wind dan Lightning yang compang camping. Weng, Hu, sebagian besar dimensi gelap, dan tempat itu dipenuhi dengan petir yang merusak dan angin kuat. Selanjutnya, warna dan atribut dari angin dan petir ini berbeda. Misalnya, angin di depan Zhao Feng tidak berwarna, biru, ungu, atau bahkan emas. Ada juga sejumlah besar warna petir. Transparan, biru, ungu, merah, emas gelap. Zhao Feng mulai mengerti, aura warna transparan adalah yang terlemah. Itu cocok bagi mereka yang berada di bawah Real Spirit Realm untuk dipahami. Tingkat warna biru adalah tingkat saat Zhao Feng, dan langkah selanjutnya adalah angin berwarna ungu dan kilat. Maksud dari angin dan kilat berwarna ungu telah mencapai asal inti Realm, dan mereka yang berada di True Lord Rank bisa mencoba untuk mencoba dan memahaminya. Aku pertama-tama akan memadatkannya menjadi warna biru gelap murni, lalu aku akan mencoba mengubahnya menjadi ungu. Zhao Feng memiliki rencana kasar tentang apa yang akan dia lakukan. Dia memperkirakan bahwa itu, jika dia bisa sepenuhnya memahami tingkat cahaya dan petir berwarna ungu, dia harus dapat berkeliaran dengan bebas di seluruh benua. Setelah itu, jika dia bisa memahami tingkat warna merah, dia harus tak tertandingi di benua itu, dan dia akan dianggap ahli bahkan di dunia luar. Adapun tingkat tertinggi emas dan emas gelap, itu adalah tingkat yang hanya dicapai oleh Kaisar Angin Petir. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Kesadaran Zhao Feng bergabung dengan Wind Light Stone Tablet dan dia fokus pada berkultivasi. Selama beberapa hari terakhir, udara di atas aula telah melolong dengan angin dan kilat. Daerah itu dipenuhi dengan awan gelap dan badai yang mendorong kembali peringkat manusia sejati manapun dalam radius 1 mil. Bahwa itu Zhao Feng bahkan belum mencapai rank Lord sejati dan tingkat energi mentalnya yang sebenarnya telah melampaui Lord-Lord normal. True Lord Tiaxiao, yang sekarang menjaga klan, dipenuhi dengan kesungguhan. Dia menjadi lebih waspada dan menghormati Zhao Feng. Namun, dia bingung. Dengan tingkat energi mental Zhao Feng, mengapa belum dia menembus ke peringkat Lord sejati belum? Memang, situasi Zhao Feng agak unik. Di Purple Saint Ruins, dia harus menghadapi musuh dari semua sisi. Kemudian mata kirinya mengalami perubahan setelah dia kembali ke area Cloud. Sekarang setelah mata roh Lordnya stabil, dia bisa fokus pada berkultivasi. Namun,
Persiapan yang harus dia lakukan sebelumnya sangat rumit. Zhao Feng pertama ingin mengubah elemen sumber roh sejatinya. Elemen utama dalam sumber roh sejatinya saat ini adalah cahaya, tetapi setelah memahami Wind Lightning Stone Tablet, angin mulai menyatu dengan keterampilannya juga. Apa yang ditunggu Zhao Feng? Dia harus bisa menerobos ke peringkat Lord sejati dalam 1 atau 2 hari. Petik 2. True Lord Tiaxiao memeriksa perubahan di langit bumi Yuan Qi di atas Sky Moon Mountain. Angin dan petir Yuan Qi di udara sangat gelisah. Pada hari ke-20, pusaran angin dan petir yang terbentuk di atas aula Zhao Feng berada di, dan itu berisi aura yang kuat dari peringkat Tuan sejati. Kekuatan sudah melampaui True Lord rank tahap awal dan dia masih belum menembusnya. True Lord Tiaxiao mendecakkan lidahnya. Dia menemukan bahwa itu niat Wind dan Lightning di udara menjadi lebih tak terduga dan tak terukur. Warisan yang Zhao Feng pilih dulu milik kaisar yang kecepatannya tak tertandingi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan warisan Azure Flower Continent. Pada saat yang sama, sementara Zhao Feng dalam pengasingan, klan bulan rusak, dan bahkan 13 klan, berubah. Perubahan dalam klan bulan rusak menyebabkan seluruh negara Cloud berubah. Pada hari kelima pengucilan Zhao Feng, anggota Dragon Killing Alliance datang. Kabar tentang Zhao Feng kembali ke negara awan telah menyebar ke 13 negara, dan bahkan menyebar ke 2 negara yang kuat. 3 istana Lord of the Iron Dragon Alliance telah dikalahkan oleh Junior. Berita ini seperti badai yang menyapu area Cloud. Nama Zhao Feng mengejutkan 13 klan sekali lagi dan dia dihormati baik oleh generasi muda dan tua. Karena keberadaan Zhao Feng, negara awan dan 13 negara menjadi benteng aliansi pembunuhan naga. Kekuatan aliansi pembunuhan naga dengan cepat berkumpul di 13 negara dan pasukan mereka bahkan meningkat. Saat itu, aliansi naga besi memutuskan kehidupan semua orang. Tidak ada yang berani melawan. Namun, sekarang berbeda. Berita dan desas-desus tentang Zhao Feng mengalahkan 4 Palace Lord sendiri menyebabkan banyak pasukan bergabung dengan Dragon Killing Alliance. Pada titik waktu ini, Broken Moon Clan menjadi inti dari Dragon Killing Alliance. Meskipun Zhao Feng dalam pengasingan dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar, dia telah menjadi pemimpin spiritual dari perlawanan terhadap aliansi Iron Dragon. Dalam periode waktu ini, banyak ahli dari ribuan mil jauhnya datang mengunjungi Zhao Feng, tetapi mereka ditolak oleh Broken Moon Clan. Pada hari ini, berita mengejutkan lainnya datang dari 13 negara. Klan nomor 1 dari 13 klan, Klan Pedang Cloud, telah mengubah penguasa. Setelah Zhao Feng, jenius lain yang menakjubkan, seorang jenius dalam Dao of the Sword, telah kembali ke area Cloud. Cloud Sword Clan. Di awan, ada banyak bangunan yang menjorok keluar seperti pedang yang menusuk langit. Di antara mereka, salah satu bangunan menonjol. Itu memberikan niat yang menusuk dan tampaknya menjadi penguasa. Pada saat ini, area suci ini, paviliun pedang, dipenuhi dengan darah. Di depan paviliun pedang, tetua True Spirit Realm menjerit saat pedangnya jatuh ke tanah berlumuran darah. Ada 4 atau 5 ahli True Spirit Realm di sana bersamanya yang telah terbunuh dalam satu tebasan. Selain mereka, ada lebih dari 100 elit yang terbunuh. Orang-orang di dalam paviliun pedang membeku. Semua orang melihat ketakutan ke arah perempuan berjubah polos. Wanita berjubah polos ini tampaknya memancarkan niat tak terlihat yang menembus semua yang ada di dekatnya. Adegan ini sangat mirip dengan jenius pedang nomor 1 dari dulu. Orang yang telah menghancurkan setiap jenius dari 13 klan di bawah kakinya. Chang Yuyue, tidak peduli berapa banyak orang yang Anda bunuh, Anda tidak dapat mengubah gelombang area Cloud. Pergi melawan aliansi naga besi dengan kekuatanmu adalah bunuh diri. Petik 2. Seorang lelaki berjubah hijau berkibar dengan ekspresi bengis. Luka-luka pedang telah menembus baju kelas spiritualnya. Kultivasi pria lapis baja ini telah mencapai rank mistik rank tahap akhir, sama seperti Chang Yuyue. Namun, dalam pertarungan barusan, pria bersenjata dan beberapa realms roh sejati telah bekerja sama dan masih tidak bisa mengalahkan wanita berjubah polos. Chang Yuyue terlalu menakutkan, lebih dari 100 elit telah dibunuh olehnya. Petik 2. Semua orang yang menentangnya mati. Para kultivator di paviliun pedang bahkan tidak berani mengambil napas dalam-dalam. Kamu tidak perlu memberitahuku. Aku akan pergi ke markas besar aliansi naga besi nanti. Petik 2. Chang Yuyue berkata dengan dingin. Setelah Secret True Dragon Gathering dan warisan, Dao of the Sword Chang Yuyue menjadi lebih tajam, dan jalur pembunuhannya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Chang Yuyue masih merasa beruntung ketika dia ingat pertemuan yang dia miliki di Seven Sword Inheritance dengan jenius lainnya. Jika seseorang tidak kuat atau cukup menentukan,
mereka akan terbunuh dalam 7 pedang warisan. Alasan dia bisa kembali dari Seven Sword Inheritance adalah karena fakta bahwa itu dia sudah memelihara potensi niat pedang, dan dia sangat beruntung. Hahaha, apa kamu tidak takut angin akan memotong lidahmu? Pelacur, suatu hari aku akan fok. Petik 2. Pria bersenjata itu mengaum dengan keras. Pedang Chang Yuyue tiba-tiba melesat keluar, menyebabkan jeritan tajam. Menjalankan, lari, ekspresi pria bersenjata itu berubah, dan nyala hijau muncul di tubuhnya saat dia mencapai kecepatan yang mengerikan. Keterampilan yang dia dikultivasikan mengandung unsur angin dan telah mencapai ekstrim. Dalam hal kecepatan, ia bahkan bisa dibandingkan dengan True Lord ranks normal. Inilah mengapa dia bisa terus berdiri sampai sekarang. Mati, pedang Chang Yuyue lenyap. Jiang, namun, pedang hijau perunggu compang camping muncul. Ini memberi aura dingin dan kuno, dan itu tampaknya abadi dan tertinggi. Maksud pedang yang mengerikan terkunci pada pria berjubah besi melalui dimensi energi fisik dan mental. Sua, Chang Yuyue menggelengkan tangannya dan sinar dingin setipis jaring laba-laba meluas di udara. Sepertinya sangat lambat, tetapi itu benar-benar terjadi dalam sekejap. Celepuk, pria berlapis baja jatuh dari langit dengan luka berdarah yang membelah tubuhnya menjadi 2. Paviliun pedang. Seluruh klan tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam saat mereka melihat wanita legendaris yang telah kembali dari Secret True Dragon Gathering. Sua, seorang wanita berpakaian putih tiba-tiba muncul di depan Chang Yuyue. Elder Bai. Chang Yuyue membungkuk hormat. Aura wanita ini setara dengan wakil patriark sekte darah besi. Chang Yuyue belum kembali sendirian. Yuyue, kekuatanmu membuat kami tercengang. Meskipun Anda hanya berada di tahap benar rank mistik tahap akhir, serangan Anda sudah dapat mengancam mereka di peringkat tuan benar. Petik 2. Elder Bai memuji dan memberi ulasan tinggi. Kultivator dari pedang terspesialisasi dalam serangan, dan Chang Yuyue adalah seseorang yang telah memahami niat pedang selain menerima 7 pedang warisan. Sayangnya, masih ada jarak antara Yu Tianhao, Zhao Feng, Xin Wuheng, dan perusahaan. Chang Yuyue tidak memiliki arogansi di wajahnya. Meskipun kekuatan dan bakatnya sangat tinggi dan dia adalah jenius nomor 1 dari Ten Thousand Sword Clan, masih ada celah yang jelas antara dia dan keajaiban luar biasa. Hehe, kamu tidak perlu memuji orang lain. Dengan bakat dan tingkat pemahaman Anda tidak jauh di belakang. Jika kamu memulai dari garis awal yang sama, kamu mungkin sebanding dengan keajaiban luar biasa itu. Petik 2. Elder Bai tersenyum dan mendukung. Chang Yuyue mengangguk, percaya diri dalam perbaikannya. Namun, alasan utama dia kembali ke area Cloud adalah menyelamatkan klannya. Hanya dalam sekejap, takdir Cloud Sword Clan telah diubah oleh Chang Yuyue. Bagaimana situasi saat ini dari 13 klan? Saya mendengar bahwa itu Zhao Feng kembali. Petik 2. Chang Yuyue bertanya. Setelah beberapa lama mendengarkan, ekspresinya mulai menjadi serius. Semua orang menemukan bahwa itu dia sangat ingin tahu tentang Zhao Feng. Beberapa dari Cloud Sword Clan tahu bahwa itu Chang Yuyue telah kehilangan Zhao Feng saat itu. Sekarang dia telah kembali ke area Cloud, mungkin dia akan menantangnya untuk merebut kembali gelar nomor 1. Mengalahkan 3 True Lord ranks sendirian, Zhao Feng sudah menjadi begitu kuat. Hati Chang Yuyue semakin cepat mendengarnya. Bahkan Elder Bai penuh dengan kejutan. Elder Bai Sang telah menyaksikan pertemuan naga sejati suci. Pada saat itu, Zhao Feng masih jauh dari peringkat tuan sejati. Dia memang layak menjadi anak ajaib yang luar biasa. Mungkin hanya Yu Tianhao yang berada di level yang sama di seluruh benua. Petik 2. Elder Bai Sang tidak bisa tidak menghela nafas. Dia harus mengakui bahwa itu 5 kekuatan ajaib luar biasa telah mencapai tahap di mana mereka bahkan lebih kuat daripada beberapa generasi yang lebih tua, terutama Zhao Feng dan Yu Tianhao. Namun, Zhao Feng telah menghilang secara misterius selama beberapa bulan. Saya akan menantangnya sebelum saya meninggalkan area Cloud, tidak peduli seberapa kuat dia. Gelombang niat pedang yang kuat muncul di mata Chang Yuyue. Seakan ditekan oleh Zhao Feng, niat pedang Chang Yuyue sepertinya terus mendaki. Elder Bai Sang mengangguk. Mereka yang terlatih dalam pedang membutuhkan kehendak yang tidak dapat dipecahkan untuk terus meningkatkan dengan memerangi langit dan bumi. Area Cloud, 13 negara. Hanya dalam waktu 1 bulan, seluruh situasi telah berubah. Hampir setengah dari klan telah melarikan diri dari kontrol aliansi Iron Dragon, dan awal segalanya adalah klan Bulan Rusak. Zhao Feng telah mengalahkan 3 Lord Palace dan memaksa True Lord Tianxiao untuk menyerah. Dia juga menghancurkan kontrak darah. Sebelum memasuki pengasingan, Zhao Feng juga telah memerintahkan beberapa ahli,
dengan Lin Tong memimpin mereka, untuk membantu dua lainnya, Bulan, klan, Lin Moon klan dan klan Bulan Perak. Zhao Yufei telah meminta Zhao Feng untuk membantu Lin Moon klan kembali di Purple Saint Ruins. Broken Moon klan, Lin Moon klan, klan Bulan Perak, Cloud Sword klan, semua klan ini telah lolos dari kendali aliansi Iron Dragon dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Pada periode ini, Naga Membunuh Alliance, yang dipimpin oleh Old Su dan para elit dari Sky Ridge Country, mulai melanjutkan menuju ke 13 negara. The 13 Countries tidak lagi menjadi bagian dari area yang dikendalikan oleh Iron Dragon Alliance, dengan Broken Moon Clan yang bertindak sebagai pusat. Old Su membantu klan mendapatkan kembali kebebasan mereka sementara juga membersihkan pasukan aliansi Iron Dragon di dalam 13 negara. Semuanya berjalan dengan lancar. Menurut kesepakatan mereka, Old Su bertanggung jawab untuk membersihkan dan mengumpulkan informasi. Pada hari ini, di Broken Moon Clan, sebuah aura di True Lord Reng turun ke Sky Moon Mountain. Siapa ini? True Lord Tiexiao, yang menjaga gunung, meraung. True Lord Tiexiao, semoga kamu baik-baik saja. Seorang tetua berjanggut putih melayang ke depan Broken Moon Clan. Old Monster Su, itu kamu. True Lord Tiexiao memiliki ekspresi yang buruk. Bahkan sebelum Sekte Setan Bulan Merah telah memasuki wilayah Cloud, negara-negara kuat yang kedua milik mereka berada di sisi yang berlawanan. Aku punya berita penting yang perlu dibicarakan dengan Zhao Feng. Old Su segera memasuki topik dengan nada mendesak. Jika seorang ahli normal ingin melihat Zhao Feng, itu hampir tidak mungkin, tapi ini adalah Old Su, Reng Lord sejati yang juga merupakan pemimpin dari Dragon Killing Alliance. Namun, itu tidak akan mudah melewati True Lord Tiexiao. Apakah kamu tidak tahu bahwa itu Zhao Feng dalam pengasingan dan tidak akan melihat siapapun? Wajah True Lord Tiexiao dingin. Berita ini sangat penting untuk area Cloud. Old Su bergegas. True Lord Tiexiao tidak mengatakan apapun dan menunjuk ke arah aula di gunung. Old Su merasa bahwa itu Heaven Earth Yuan Qi di area itu sangat sensitif. Bola angin dan petir kadang-kadang menyebabkan guntur meledak dan hujan turun. Weng, sebuah dengungan yang dalam terdengar di udara, seolah-olah angin dan petir disinkronkan bersama dan seekor monster melahap bola ini. Setengah hari kemudian, bola angin dan kilat mulai memadat menjadi pusaran air yang menciptakan gelombang petir. Dia mencapai bagian terakhir. Benar Lord Tiexiao diperiksa dengan cermat. Selama beberapa hari terakhir, dia telah memperhatikan situasi Zhao Feng. Dia menerobos ke peringkat Tuan Sejati. Old Su memiliki ekspresi aneh. Langit beriak dengan petir dan angin, dan ada aura destruktif yang menyebabkan kiroh sejati dalam Su Tua dan True Lord Tiexiao menjadi berat dan gelisah. Di atas aula, bola angin dan petir mulai mengembun menjadi pusaran air, dan riak petir bisa dilihat. Weng, pusaran angin dan petir mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat saat lolongan yang menggetarkan jiwa dilepaskan. Yuan Qi di udara mulai berinteraksi dengan halilintar dan angin. Sumber ini berasal dari Zhao Feng. Setengah mil jauhnya, dua True Lord Rangs saling memandang dengan kaget di mata mereka. Pada saat ini, aura kuat dari True Lord Reng tersebar di beberapa mil. Untungnya, tempat yang dipilih Zhao Feng adalah terpencil, tetapi bahkan kemudian, seluruh Broken Moon Clan merasa tidak nyaman. Ledakan, awan gelap menutupi langit di atas Sky Moon Mountain dan angin yang kacau dan kilat menyapu beberapa mil. Seperti tampilan alam yang menyebabkan seluruh Moon Clan rusak merasa tidak nyaman. Di dalam aula, rambut biru seorang pemuda melambai tertiup angin sesekali cahaya melintas di wajahnya dan seberkas angin dan petir terhubung ke pusaran air di atas. Satu dengan alam, konsentrasi. Xin Wuheng, saya tidak berpikir niat Anda akan sangat kompatibel dengan alam dan sangat membantu saya dengan menembus ke peringkat Lord Sejati. Mata pemuda itu dipenuhi dengan sukacita. Pada saat ini, Zhao Feng telah mencapai langkah terakhir. Kenyataannya, dia tidak memiliki hambatan ketika mencapai peringkat Tuan benar, tetapi waktu persiapan lebih lama dari yang dia harapkan. Di satu sisi, Zhao Feng perlu meningkatkan sumber roh sejatinya. Di sisi lain, jiwa kuat Zhao Feng memiliki efek luar biasa dalam proses ini. Satu dengan alam, Xin Wuheng dan roh jiwa Wood Spirit memberi Zhao Feng sesuatu yang tidak terduga. Dalam pikirannya, berbagai jenis pemahaman dan niat saling berbenturan seperti percikan api yang menyebabkan api. Huala, boom, ekspresi dari dua True Lord Rangs adalah serius saat mereka menatap angin dan kilat yang kuat. Bencana ini cukup untuk menghancurkan desa, dan tetua dari klan bulan rusak bahkan membuka larik pelindung jika bencana ini menjadi tidak terkendali. Buka, teriakan datang dari dalam aula. Retak.
Pancaran angin dan kilat dengan ketebalan tinju langsung menghancurkan langit yang redup. Huala, hujan turun dan terungkap matahari yang cerah. Murid-murid dari Moon Clan rusak merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain. Beberapa saat yang lalu, aura kacau yang kuat sepertinya mampu menghancurkan klan bulan putus kapan saja. Ledakan, guntur menggelegar di langit dan pelangi muncul. Pada saat yang sama, aura True Lord Reng yang baru menyelimuti beberapa mil. Dia menembus. Seperti aura murni, ini bukan sesuatu yang benar-benar merupakan tingkat awal dari True Lord Rank. Petik 2. Dua True Lord Ranks tercengang. Zhao Feng telah melangkah melewati tahap permulaan dari peringkat Lord sejati dan langsung menuju pangkat penguasa tahap awal, menghemat waktu bertahun-tahun. Hanya titik ini saja yang membuat kedua True Lord Ranks merasa babak belur. Selain itu, energi mental Zhao Feng juga sedikit diperkuat. Dalam hal energi mental murni, ia melampaui rank Lord tingkat akhir. Busur petir melintas di udara dan muncul di depan dua True Lord Ranks. Segera setelah itu, sensasi mati rasa menyebabkan hati Old Su dan True Lord Tiaxiao bergetar. Keduanya mengambil napas dalam-dalam dan melihat ke arah pemuda berambut biru dengan emosi yang kompleks. Setelah mencapai peringkat Tuan Sejati, Zhao Feng tampaknya menjadi satu dengan angin dan kilat di dekatnya, tidak dapat dilihat. Selamat atas saudara Zhao mencapai peringkat Lord Sejati. Mencapai early stage True Lord Rank dari True Mystic Rank dalam satu langkah. Anda mungkin orang terkuat di area Cloud. Petik 2. Old Su dan True Lord Tiaxiao gembira, tetapi mereka menghela nafas pada waktu yang bersamaan. Suara terbang segera muncul dan eselon atas dari klan bulan rusak, termasuk klan Master Yang Gan dan perusahaan, datang untuk memberikan ucapan selamat mereka. Seluruh klan dipenuhi dengan sikap riang. Kelahiran True Lord Rank sudah cukup untuk mengubah situasi area Cloud. Jumlah True Lord Ranks di sini cukup kecil untuk dihitung dengan satu tangan dan mereka semua adalah penguasa tertinggi. Untuk kekuatan kecil seperti klan bulan rusak, kelahiran peringkat Lord sejati adalah sebuah keajaiban. Bahkan di negara besar Kanopi, peringkat Tuan sejati bisa memiliki dampak yang besar. Setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti, divisi balai utama. Zhao Feng, Su Tua, Tiaxiao, Elder pertama, Yang Gan, dan beberapa dari eselon atas berkumpul bersama. Setelah keluar dari pengasingan, Zhao Feng kebanyakan memahami situasi dari 13 negara. Semuanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Dengan Broken Moon Clan sebagai pusat, pasukan lain mulai melarikan diri dari kontrol aliansi Iron Dragon. Selain itu, Chang Yuyue dari Cloud Sword Clan telah kembali dan membunuh sekelompok orang dari aliansi Iron Dragon. Tentu saja, yang paling banyak melakukan itu masih Zhao Feng. Dia telah mengalahkan 3 Lord Palace dan menghancurkan kontrak darah. Kisah Zhao Feng adalah sebuah legenda. Nama dan ketenarannya mulai menyebar di seluruh area Cloud, dan dalam beberapa rumor, dia bahkan dinobatkan sebagai yang terkuat di area Cloud. Old Su, apa yang harus kamu diskusikan karena kamu datang terburu-buru? Tatapan Zhao Feng beralih ke Old Su. Dia telah merasakan aura Old Su ketika dia sedang dalam pengasingan. Kekuatan aliansi Iron Dragon tersebar di setiap sudut area Cloud. Bukan rahasia bahwa itu mereka didukung oleh Sekte Setan Bulan Merah. Sebagai contoh, Palace Lord Yulong, The Blood Course Palace Lord, dan beberapa Core Elders semuanya berasal dari Sekte Setan Bulan Merah. Beberapa hari yang lalu, Dragon Killing Alliance menerima kabar buruk. Petik 2. Suara Old Su mulai menjadi lebih serius. Kabar buruk. Hati semua orang melompat. Di daerah di sebelah 2 negara kuat dan 13 negara, telah ada penampilan dari Sekte Setan Bulan Merah dan elit dari Aliansi Besi Naga. Kata Old Su, Sekte Setan Bulan Merah, apakah kekuatan besar ini mulai bangkit kembali? Gelombang muncul di Elder pertama, Yang Gan, dan hati-hati perusahaan. Itu Zhao Feng yang tenang dan tidak takut terhadap Sekte Setan Bulan Merah seperti sebelumnya. Old Su, aku ingin kamu memperhatikan tindakan Aliansi Iron Dragon. Saya pikir Aliansi Besi Naga tidak akan turun dengan mudah, dan mereka akan segera menyerang balik. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan percaya diri. Bagaimana kamu begitu yakin? Old Su sedikit terkejut. Aliansi telah mengalami banyak pengawasan untuk sampai pada kesimpulan seperti itu. Zhao Feng mencibir dengan dingin, karena Palace Lord Yulong masih di 13 negara. Saya bisa mengejar dia kapanpun saya mau dan menyelesaikan beberapa orang lain juga. Petik 2. Tanda mata Dewa Zhao Feng telah ditinggalkan di Palace Lord Yulong masih bisa dirasakan. Melalui tanda ini, Zhao Feng dapat mengkonfirmasi bahwa itu Palace Lord Yulong belum kembali ke Iron Dragon Country dan masih berada di 13 negara.
Dengan jejak ini, Zhao Feng bisa menyerang eselon atas aliansi Iron Dragon sekali lagi. Setelah itu, Old Su dan Zhao Feng mulai mendiskusikan cara membersihkan bibit aliansi naga besi dan sekte setan bulan merah. Dalam periode waktu ini, True Lord Tiaxiao mengungkapkan beberapa rahasia dari aliansi besi naga dan sekte setan bulan merah. 1 jam kemudian, Zhao Feng keluar dari pusat semua. Dia mengedarkan mata kirinya dan bisa merasakan bahwa itu arah Palace Lord Yulong berada di dekat tempat Old Su mengatakan bahwa itu Spawn of the Scarlet Moon Demonic Religion muncul. Sekarang aku telah mencapai rank Lord sejati, yang perlu aku lakukan hanyalah fokus pada Wind Lightning Stone Tablet dan Imperial Spear, yang dapat meningkatkan kekuatan tempurku. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di bawah Origin Core Realm yang akan menjadi lawanku. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar-binar. The Wind Lightning Stone Tablet adalah sumber utama perbaikannya. Adapun Palace Lord Yulong, selama dia tidak merasakan apa-apa ketika tanda itu ditetapkan, hampir mustahil untuk menemukannya sesudahnya. Ini berarti bahwa itu hanya masalah waktu sebelum Zhao Feng pergi mengejar Palace Lord Yulong. Sementara Zhao Feng berpikir, pekikan datang dari dekat Broken Moon Clan dan aura niat pedang sepertinya menembus ruang angkasa. Hati para murid Moon Clan rusak membeku. Seberapa kuatkah jiwa Zhao Feng? Dia memahami Dao of the Soul dan sangat sensitif terhadap niat pedang yang bisa mencapai dimensi jiwa. Di depan Broken Moon Clan, seorang pria dingin sedang menghadapi seorang wanita berjubah polos. Scarlet Demon Moon Eye, Demonic Hell Asura. Mata Lintong menjadi hitam dan membentuk bulan iblis yang berdarah. Weng, sebuah bulan setan berwarna merah darah muncul di atas kepala Chang Yuyue dengan cara setengah tidak terdeteksi dan mengeluarkan aura mengerikan yang mengirim adegan mengerikan ke arahnya, menciptakan kekacauan dalam pikirannya. Alis Chang Yuyue berkerut dan dia merasa tidak nyaman untuk beberapa saat, tetapi niat pedang di tubuhnya menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Tentakel merah darah memanjang dari bulan setan berwarna merah darah dan mencoba menyeretnya ke neraka. Seven Sword Inheritance, Heavenly Despair membunuh pedang. Chang Yuyue memangkas maju dengan pisau hijau perunggu yang memancarkan niat membunuh dingin. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.